Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Depi Sri Yuniarti dari kelas H1 Manajemen dengan NPM 101200623. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan pemahaman saya mengenai materi Ma'rifatullah. Apa itu Ma'rifatullah? Ma'rifatullah berasal dari kata ma'rifah dan Allah, yang artinya mengenal dan mengetahui kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui petunjuk-petunjuknya. Di antaranya adalah ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, Dia tidak akan membiarkan hambanya terus bergelantungan di muka bumi ini tanpa adanya petunjuk darinya, yaitu para utusan, para nabi, serta para rasul. Mereka yang akan membimbing kita agar kita tetap berada di jalan yang benar. Adapun hal yang menghalangi dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, ada dua hal yang menjadi penghalang dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah maradus syahwat. Apa itu maradus syahwat? Maradus syahwat itu adalah yang berkaitan dengan penyakit hati, berupa nafsu, kesenangan, serta hal yang tidak terpuji lainnya. Yang kedua ada maradus subhat. Apa itu maradus subhat? Maradus subhat itu berupa sebuah keraguan yang lebih banyak berkaitan dengan akal ataupun logika. Maradus syahwat contohnya adalah kefasikan. Apa itu kefasikan? Kefasikan adalah orang yang senantiasa melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang bergelimang dengan banyaknya kemaksiatan, serta orang-orang yang terus terlalaikan oleh kesenangan duniawi. Mereka terlalaikan oleh harta, tahta, serta keluarga-keluarga mereka. Sebenarnya orang fasik ini mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi mereka tidak melaksanakan yang hak ini. Mereka melaksanakan yang batil tanpa mereka tahu bahwa sebenarnya dunia ini hanya fana. Dunia ini hanya sementara. Yang kedua ada kesombongan. Apa itu kesombongan? Kesombongan adalah suatu sikap yang dimana seseorang itu ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang yang paling zalim adalah orang yang ketika sudah sampai kepadanya petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya dan telah sampai kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hati dia ingkar karena penyakit hati yang ada pada dirinya, karena sikap dengki dan angkuh yang ada pada dirinya, sehingga hal itu bisa membuat dirinya ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam maradus subhat ada kebodohan, yakni di mana orang-orang tidak mau mempelajari atau memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat kauliyah yang sudah tersurat maupun ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan manusia terhalang dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menggunakan potensi diri mereka untuk mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keraguan, hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu dan pemahaman, atau juga bisa disebut dengan ma'rifah, atau juga bisa dikatakan keraguan ini muncul dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik, mereka akan terus terombang-ambing antara iman dan kafir. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pemahaman saya dari materi Ma'rifatullah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, yang benar datanya dari Allah dan yang salah datanya dari kebodohan diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.